sorry ass DJ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya di channel Beta Jafran. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara saya seperti biasa bagaimana mensifon dari soliter ikan cupang. Dan kali ini yang akan kita sifon adalah soliter dari lubukan kecil si ikan cupang yang di video sebelumnya telah saya berikan. Dan ini adalah penampakan dari burayak giant dengan betina white platinum big ear. Di sini kita lihat kotoran sangat banyak di dasarnya dan sudah waktunya untuk disifon dan ditambahkan airnya. Jadi untuk menguras atau mensifon dari tempat si burayak ini kita tidak perlu membuang airnya semuanya ya teman-teman, cukup setengah. Dan alat-alat yang kita butuhkan adalah selang berukuran dari lubang pulpen ya teman-teman. Jadi ini udah saya modif dengan body pulpen agar nanti mempermudah saya untuk menyedot kotoran yang ada di dasar air. Kemudian siapkan juga embernya untuk membuang daun ketapang. Dan di sini saya sudah selesai mengangkat daun ketapangnya. Kemudian kita akan segera melakukan pensifonan, tapi terlebih dahulu kita berikan caranya agar nanti selangnya dapat menyedot air yang ada di akuarium atau soliter burayak. Oke teman-teman, kita harus mengisi selang ini dengan air sampai penuh. Jadi nanti selangnya dapat menyedot air yang ada di soliter ya teman-teman. Jadi tidak perlu disedot-sedot, diisi saja yang penuh. Kemudian ujung dari untuk mensifon kita tekuk dan ujung pembuangan kita taruh di tempat yang lebih rendah. Dan jangan lupa di ujung pembuangan diberikan saringan agar nanti jika ada burayak yang tersedot masih dapat kita selamatkan. Baiklah teman-teman, kita langsung aja menyedot kotorannya. Dan di sini saya menyedot kotorannya dengan cara menekan dari si ujung pulpen ya teman-teman. Jadi kenapa saya di sini pakai pulpen, karena dia keras. Jadi kalau misalkan kita tekan ke dasar kaca ini, ke dasar soliter ini, dia masih bisa untuk menghisap dari kotoran-kotoran ikan ini. Tapi bila tidak diberi
ujung pulpen ini atau hanya menggunakan selangnya saja, itu malah bakalan nempel si ininya, selangnya. Jadi saya pakai body dari pulpen ini untuk menyedot. Jadi saat menyedot ini ditekan ya teman-teman ya, ditekan karena di situ masih ada burayak yang sangat kecil seperti umur baru 1 minggu ya. Kalau burayak cupang ya begitu, pasti besarnya tidak rata ya teman-teman. Jadi perlahan-lahan saja ditekan agar nanti burayak yang kecil tidak ikut tersedot. Jadi sebelum ini pernah saya berikan videonya. Ini adalah hasil dari anakan ikan cupang giant saya silang dengan plakat white platinum big ear ya teman-teman. Ini untuk betinanya keempat-empatnya adalah white platinum big ear, dan keempat-empatnya juga untuk male-nya atau pejantannya adalah dari genetik giant, jenis giant. Oke, ini yang soliter pertama, kedua, ketiga sudah kita sedot dan terlihat sekarang untuk si burayaknya jadi lebih enak lihat ya. Oke teman-teman, jadi lebih enak nih untuk melihat si burayak yang ada di soliter 20x30x20 ini. Jadi kelihatan kan ikannya, yang besarnya, yang kecilnya tidak rata. Ada yang isinya banyak, ada yang isinya sedikit. Dan kelihatan lebih bersih, lebih enak lah untuk dilihat burayaknya. Dan disitu penampakannya ada ikan cupang yang kecil, ada yang besar, dan juga ada keong dan dapnia. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan lagi bahan-bahannya. Untuk yang pertama kita pakai garam ikan. Gunanya garam ikan ini adalah membunuh bakteri pada air dan mencegah penyakit yang ada di air. Jadi untuk mencegah penyakit ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ini obat biru bleed itch, atau menggunakan obat biru apa saja bisa. Di sini saya pakai 5 tetes untuk masing-masing soliter. Obat biru juga bisa untuk mencegah penyakit yang ada di air atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan ikan sakit atau jamur. Lalu kita isi airnya. Di sini saya menggunakan settingan air dengan settingan ketinggian kurang lebih 18
sampai dengan 19 cm agar si burayak bisa lebih leluasa, karena tempatnya sempit jadi airnya mesti kita tinggiin ya. Air yang saya pakai ini air dari toren, jadi saya nggak perlu lagi untuk mengendapkan, karena saya isi torennya itu dari semalam, sudah lebih dari 5 jam berarti. Nah, itu penampakan burayaknya teman-teman ya, nggak rata. Jadi untuk cupang memang nggak mungkin bisa rata untuk besar ya, pasti ada yang kecil dan ada yang besar. Dan kalau udah seperti ini lebih baik dipisahkan antara yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Jika tidak dipisahkan, biasanya yang kecil akan selalu kalah dalam mendapatkan makanan. Teman-teman bisa lihat di situ masih ada keong. Di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsi dari keong tersebut ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang gak sengaja kepencet channel saya, silakan jika konten saya bermanfaat buat teman-teman, silakan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari video-video saya. Dan di sini saya membahas seputar tentang ikan cupang dari mulai mengawinkan sampai dengan tahap menjual ikan cupang. Saya akan menjelaskan sedikit untuk Daphnia magna. Biasanya di sini saya selalu menggunakan Daphnia magna. Yang saya berikan untuk burayak adalah Daphnia magna indukan. Daphnia magna indukan tidak bisa dimakan oleh si burayak karena bentuknya terlalu besar. Biasa disebut kutu air raksasa. Tapi di situ kita membutuhkan anakan dari si indukan Daphnia magna. Karena anaknya dari indukan Daphnia magna ini bisa untuk pakan si burayak. Dan Daphnia magna itu menghasilkan anak satu harinya sampai dengan 30 ekor. Bentuknya kecil seperti Artemia. Jadi anakannya dimakan oleh burayak dan indukannya akan menghasilkan anak terus. Oke teman-teman, kemudian di sini saya memberikan ekstrak daun ketapang. Saya menggunakan ekstrak daun ketapang 1 botol 330 ml untuk 4 soliter 30x20x20. Di sini saya menggunakan ekstrak daun ketapang yang saya olah sendiri ya teman-teman. Dan jika teman-teman berminat untuk ekstrak daun ketapang ini, bisa menghubungi saya di 0858 9123 8488 dan harganya hanya Rp10.000. Dan daun ketapang ini ekstraknya melalui proses perebusan selama 20 menit. Baiklah teman-teman, kita akhiri dulu video hari ini dan kita akan sambung di video selanjutnya. Semoga konten-konten saya bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pecinta cupang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.